Karena dengan the rule of third ini, gambar kita itu akan menjadi lebih bermakna, memiliki nilai komunikasi, serta memberikan kesan ruang antara objek dengan background, agar sobat kompeten menghindari kotak bagian tengah. Kenapa? Karena kita akan membuat sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agustin Sabtono Haji dalam materi multimedia atau fotografi. Sobat kompeten, ngeh gak sih? Atau pernah gak sobat kompeten itu ngelihat di dalam layar handphone atau kameranya itu garis-garis yang membentuk menjadi layar kamera atau layar handphonenya menjadi 9 kotak atau 9 bagian. Nah, 9 kotak itu, garis-garis itu bukan dibuat secara hanya sebagai aksesoris atau pemanis saja, tapi dia ada fungsinya. Penasaran fungsinya apa? Yuk kita akan bahas di materi kita kali ini dengan tema The Rule of Third. The rule of third. Apa sih sebenarnya the rule of third itu? The rule of third itu pada prinsipnya adalah kita membayangkan layar kamera kita itu menjadi 9 kotak atau 9 bagian. Ya, dengan garis-garis seperti itu. Seperti yang nanti mungkin ada di layar handphone atau kameranya. Nah, dengan garis-garis ini diharapkan agar sobat kompeten menghindari kotak bagian tengah. Kenapa? Karena kita akan membuat sebuah karya fotografi, bukan pas foto yang fotonya itu harus di tengah. Siap, siap, 1, 2, cepret. Nah, nggak seperti itu. Ya, kita akan membuat sebuah karya fotografi untuk menghindari kotak bagian tengah karena kita nggak membuat pas foto. Mengapa kita menggunakan teknik atau komposisi the rule of third? Karena dengan the rule of third ini, gambar kita itu akan menjadi lebih bermakna, memiliki nilai komunikasi, serta memberikan kesan ruang antara objek dengan background. Komposisi ini juga biasa digunakan sebagai komposisi untuk cover sebuah majalah atau sebuah artikel, di mana tagline-nya bagian kosongnya itu bisa digunakan sebagai judul atau tema yang akan disampaikan. Seperti ini contohnya. Ada contoh foto mantis atau belalang sembah atau cangcorang, lalu ada sarimin atau topeng monyet. Misalkan kita mengambil sebuah gambar. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengambil sebuah gambar seseorang sedang mengendarai sebuah sepeda motor. Nah, foto pertama ini saya komposisikan si objek utama itu berada tepat di tengah. Nah, jujur, kalau tampilan gambarnya seperti ini, saya merasa gambar ini lebih terkesan statis, tidak bergerak. Walaupun memang objeknya, backgroundnya itu terkesan bergerak, tapi kalau komposisinya
di tengah, objek utamanya itu berada tepat di tengah, saya masih menganggap gambar itu masih statis, tidak dinamis. Ya. Sekarang kita coba rubah posisi objek utama yang tadinya di tengah menjadi ke posisi kanan. Ya. Nah, secara komposisi ya ini memang sudah masuk ke dalam kategori the rule of third, karena posisi objek utamanya udah bukan di tengah lagi tapi di posisi kanan. Tetapi kalau saya pribadi melihatnya, gambar ini terkesan agak kurang enak dilihat kalau saya pribadi. Kenapa? Karena motornya terkesan mau nyampe atau mau nabrak dari dinding akhir dari sebuah gambarnya. Ya, jadi memang udah masuk ke dalam kategori the rule of third, tapi masih kurang dinamis kalau menurut saya. Karena terkesan dia mau nabrak dinding sebelumnya, dinding di sebelah kanannya. Lalu kita coba rubah lagi. Sekarang kita rubah objek utamanya itu ke posisi sebelah kiri. Nah, ini sudah masuk ke dalam komposisi the rule of third. Tambah lagi, dengan komposisi ini saya merasa lebih dinamis, ada pergerakan, ya, ada perjalanan di situ. Terkesan si motor ini masih dalam perjalanan dan masih butuh proses untuk menyampai ke posisi finish, yaitu sebelah kanan. Berikut beberapa contoh yang menerapkan komposisi the rule of third. Ada gambar angsa yang berenang di sebuah danau atau di air. Ada mainan tentara yang saya buat dengan backgroundnya atau latarnya tanah liat. Nah, ini saya komposisikan dengan komposisi the rule of third. Lalu ada alat, ada kucing yang mencoba menangkap seekor burung. Nah, di sini ada sedikit komunikasi. Nah, pada intinya tidak semua komposisi dapat dijadikan dengan komposisi, tidak semua foto dapat dikondisikan dengan komposisi the rule of third. Tapi komposisi the rule of third-nya yang seperti apa dulu? Tidak semua komposisi the rule of third itu juga enak secara tampilan untuk dilihat. Pinter-pinternya kita atau pinter-pinternya sobat kompeten mencoba terus mencoba. Karena sebagai manusia kita tidak ada kata waktu terlambat dalam belajar. Kita terus belajar. Kita selamanya akan terus belajar. Silahkan mencoba, sobat kompeten. Saya rasa materi dari saya cukup sekian. Bila ada sobat kompeten yang ingin bertanya atau mungkin ada request materi apa yang ingin disampaikan atau didengar, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga, bila merasa materi ini sangat menarik dan ingin di-share, silahkan di-share, di-like, dan jangan lupa di-subscribe serta dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi-materi yang akan kita sampaikan. Akhir kata, saya Agustin Sabtono Haji. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.